Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita di mana saja berada. Tuhan memberkati. Nah, untuk katekese kita hari ini, saya memberi tema antara gereja dan komunitas iman, suatu kritik eklesiologis terhadap penyamaan gereja Katolik dan Protestanisme. Mengapa saya perlu membuat katekese khusus tentang gereja, antara gereja dan komunitas iman? Karena sampai hari ini saya menemukan kalau terjadi dialog atau channel-channel dari polemikus Katolik, sadar atau tidak sadar, itu mereka menyamaratakan atau sejajarkan gereja Katolik dengan komunitas gerejani lainnya. Ini bukan masalah sepele, tapi ini masalah serius. Melemahkan hakikat gereja itu sendiri. Maka perlu satu katekese khusus supaya umat Katolik, secara khusus kaum muda Katolik, mengerti bahwa satu-satunya gereja yang didirikan oleh Kristus adalah gereja Katolik. Tidak ada lagi gereja selain gereja Katolik. Ya. Nah, gereja-gereja yang di luar gereja Katolik itu tidaklah yang disebut gereja, tapi disebut komunitas gerejani, komunitas doa atau kelompok-kelompok studi kitab suci, bukan gereja, ya. Karena gereja hanya satu yang didirikan oleh Kristus. Kristus tidak mungkin mendirikan beberapa gereja, tidak, satu saja yang didirikan oleh Kristus. Ya. Nah, sekarang dari Protestanisme sampai hari ini mereka memperjuangkan kesetaraan dengan gereja Katolik. Itu yang mereka perjuangkan, kesetaraan dengan gereja Katolik. Bahkan mereka memandang bahwa gereja Katolik itu salah satu sekte. Itu kan upaya untuk kesetaraan. Memandang gereja Katolik sebagai salah satu sekte dari gereja-gereja yang lain. Gereja Katolik bukan sekte. Gereja Katolik itu pokok gereja itu sendiri yang didirikan langsung oleh Kristus. Ya. Sedangkan gereja yang muncul pada abad ke-16 itu adalah komunitas-komunitas gerejani yang didirikan oleh orang Katolik, bukan didirikan oleh Kristus. Komunitas-komunitas gerejani yang didirikan oleh orang-orang Katolik, pembangkang. Ya. Maka lewat katekese ini diharapkan supaya umat Katolik sadar bahwa satu-satunya gereja adalah gereja Katolik. Maka tema katekese kita hari ini, saya ulangi lagi, antara gereja dan komunitas iman, suatu kritik eklesiologis terhadap penyamaan gereja Katolik dan Protestanisme. Oke, kita mulai pembahasan katekese. Dalam wacana kekristenan kontemporer, terutama dalam konteks pluralisme dan dialog lintas denominasi, kerap muncul kecenderungan untuk menyamakan gereja Katolik dan Protestanisme sebagai dua bentuk gereja yang setara. Ini menjadi persoalannya. Ya. Ini menjadi persoalannya. Penyamaan ini sering didorong oleh pendekatan sosiologis dan pastoral yang menekankan kesamaan iman kepada Kristus, sementara perbedaan struktural dan sakramental dianggap sebagai variasi sekunder. Ini juga menjadi persoalan. Ya. Namun dari perspektif eklesiologis Katolik, penyamaan tersebut problematis karena mengabaikan perbedaan mendasar dalam pemahaman tentang hakikat gereja. Sudah saya singgung tadi, ya, menjadi persoalan dalam hakikat gereja. Nah,
Dalam katekese ini atau dalam sajian dalam video ini bertujuan mengajukan kritik eklesiologis terhadap upaya penyamaan Gereja Katolik dan Protestanisme dengan menelaah perbedaan ontologis antara gereja sebagai realitas sakramental dan komunitas iman sebagai persekutuan religius. Poin yang pertama, gereja sebagai realitas sakramental dalam tradisi Katolik. Eklesiologi Katolik memandang gereja bukan semata-mata sebagai hasil konsensus komunitas orang beriman, melainkan sebagai realitas yang didirikan oleh Kristus sendiri. Ini yang perlu dipahami oleh orang Katolik, terutama kaum muda Katolik. Gereja Katolik itu bukan hasil kesepakatan, hasil konsensus komunitas orang beriman itu. Oke, kita akan mendirikan gereja ini, kita beri nama gereja ini sesuai dengan nama suku kah, nama orang kah, kesepakatan dari komunitas itu. Gereja Katolik tidak seperti itu. Gereja Katolik yang didirikan langsung oleh Kristus sendiri, bukan hasil konsensus dari kelompok-kelompok tertentu. Ya. Oke, Konsili Vatikan kedua menegaskan bahwa gereja adalah sakramen keselamatan universal, yakni tanda dan sarana kehadiran rahmat Allah di dalam sejarah manusia. Baca Lumen Gentium artikel 1. Nah, dalam dokumen Lumen Gentium artikel 8 menegaskan bahwa gereja Kristus berwujud secara konkret dan berkesinambungan dalam gereja Katolik. Ada kesinambungan. Oke. Pernyataan ini mengandaikan bahwa gereja memiliki struktur yang kelihatan, historis dan sakramental yang ditopang oleh suksesi apostolik, imamat pabisan, dan ekaristi yang sah. Ini yang tidak dimiliki oleh komunitas di luar gereja Katolik. Iya, fatal kalau kita mensejajarkan dengan komunitas lain itu. Iya, saya ulangi lagi. Gereja Katolik memiliki struktur yang kelihatan, historis dan sakramental yang didorong oleh suksesi apostolik, imamat tabisan, dan ekaristi yang sah. Sedangkan komunitas yang lain menyatakan gereja itu yang tidak kelihatan. Iya, gereja itu komunitas halusinasi, tidak kelihatan. Itu. Gereja itu ya maksudnya tidak kelihatan, yang ya halusinasi doang, hayalan, gereja hayalan. Sedangkan gereja Katolik tidak. Gereja Katolik itu adalah struktur yang kelihatan, historis dan sakramental yang ditopang oleh suksesi apostolik, mulai dari Kristus, para rasul, lalu Kristus menunjuk Petrus menjadi yang pertama dari kelompok 12 itu, lalu para rasul wafat, mencari penggantinya, tabis lagi penumpangan tangan, sampai sekarang itu paus dan uskup itu suksesi apostolik yang tidak terputuskan sampai sekarang ini. Ya. Nah, kalau komunitas di luar itu menolak sakramen tabisan, ya selesai. Ya. Tidak terputus, tidak ada kelanjutan, tidak ada suksesi apostolik, sudah putus gitu. Nah, saya sudah siap satu video lagi mau mempertanyakan tentang keabsahan tabisan gitu. Karena di dalam gereja Katolik itu yang bisa menabiskan orang itu adalah uskup. Sedangkan Martin Luther seorang imam tidak punya hak untuk menabiskan. Zwingli seorang imam tidak punya hak untuk menabiskan orang. Apalagi Calvin seorang awam Katolik.
Apalagi Calvin yang tidak, berarti bukan iman juga, dia seorang awam Katolik, bagaimana dia menajiskan orang? Itu. Nanti video khusus saya akan berbicara ini. Saya ulangi lagi. Gereja Katolik memiliki struktur yang kelihatan, historis dan sakramental yang ditopang oleh suksesi apostolik, imamat tabisan, dan ekaristi yang sah. Dengan demikian, gereja bukan sekedar ada di mana 2 orang atau 3 orang berkumpul, melainkan hadir sebagai tubuh Kristus yang terstruktur dan berkelanjutan dalam sejarah. Ini orang Katolik harus pahami, khususnya kaum muda Katolik ini. Saya ulangi lagi. Dengan demikian, gereja bukan sekedar ada di mana 2 atau 3 orang berkumpul, ini bahasa Injil, melainkan hadir dalam tubuh Kristus yang terstruktur dan berkelanjutan di dalam sejarah. Ya, ini harus paham baik-baik umat Katolik, terutama kaum muda Katolik. Poin yang kedua, Protestanisme sebagai komunitas iman. Protestanisme lahir dari reformasi abad ke-16 yang secara teologis dan struktural mengambil jarak dari pemahaman sakramental gereja Katolik. Itu. Banyak tradisi Protestan memahami gereja terutama sebagai persekutuan orang-orang beriman yang dipersatukan oleh iman akan Kristus dan pewartaan sabda. Gereja dipahami lebih sebagai peristiwa iman daripada institusi sakramental. Itu. Dalam perspektif Katolik, pendekatan ini menghasilkan pemahaman gereja yang fungsional dan relasional, tetapi kehilangan dimensi ontologis gereja sebagai realitas yang diturunkan melalui suksesi apostolik. Ketiadaan imamat sakramental, ini penting. Ketiadaan imamat sakramental yang sah berdampak langsung pada pemahaman dan praktik ekaristi yang dalam teologi Katolik merupakan pusat dan puncak kehidupan gereja. Oleh karena itu, gereja Katolik menyebut komunitas Protestan sebagai komunitas iman atau komunitas gerejani, bukan gereja dalam arti yang penuh atau gereja yang sesungguhnya. Ini paham baik-baik orang Katolik, kaum muda Katolik, paham baik-baik. Ya, gereja itu hanya satu yang didirikan oleh Kristus, yaitu gereja Katolik. Ya, kalau mereka tanya apa buktinya, nggak usah terlalu biblis kah, teologis kah, tidak perlu, sederhana sekali. Makam Yesus dijaga dan dirawat oleh gereja Katolik. Makam para rasul dijaga dan dirawat oleh gereja Katolik. Itu bukti yang sederhana sekali. Nah sekarang kalau di luar mengaku bahwa kami juga gereja, sekarang tanya dulu, makam siapa yang kalian rawat, kalian jaga? Kalau tidak ada makam para rasul, itu tidak layak disebut gereja itu. Tidak layak disebut gereja. Itu komunitas yang didirikan oleh orang Katolik, bukan yang didirikan oleh Kristus. Itu. Oke, kita kembali ke sini. Poin yang ketiga. Kritik terhadap penyamaan gereja dan komunitas iman. Ini penting. Ya. Penyamaan gereja Katolik dan Protestanisme sering berangkat dari asumsi bahwa gereja terutama dalam persekutuan iman. Ini yang selalu dinyatakan oleh saudara-saudara kita. Yang penting itu persekutuan iman. Tapi bahasa yang sering mereka pakai itu, pokoknya orang-orang percaya, persekutuan orang-orang percaya. Jangan lupa orang-orang percaya itu.
Ya, surat Yakobus 2 ayat 19, setan juga percaya. Ya, coba Anda baca di Yakobus 2 ayat 19, setan juga percaya. Jangan Anda selalu menggunakan orang-orang percaya, kami orang-orang percaya, ya, persekutuan orang-orang percaya. Ingat, Yakobus 2 ayat 19, setan juga percaya. Gitu. Oke, kita kembali ke sini. Saya ulangi lagi pernyataan tadi. Penyamaan gereja Katolik dan Protestanisme sering berangkat dari asumsi bahwa gereja terutama adalah persekutuan iman. Asumsi ini secara implisit mereduksi gereja menjadi realitas sosiologis atau spiritual belaka. Dari sudut pandang eklesiologi Katolik, reduksi semacam ini mengabaikan dimensi sakramental dan historis gereja. Ini sadar baik-baik untuk kaum muda Katolik ini. Ya. Kelihatan sederhana, tapi sangat serius akibatnya. Oke, kita kembali. Gereja Katolik tidak hanya mengumpulkan orang beriman, tetapi melahirkan mereka melalui sakramen-sakramen, terutama baptisan dan ekaristi. Gereja bukan produk iman individual, melainkan subjek yang mendahului iman individual itu sendiri. Sebaliknya, dalam banyak tradisi Protestan, gereja hanya dipahami sebagai konsekuensi iman pribadi, bukan sebagai realitas yang secara ontologis mendahului iman tersebut. Ini paham baik-baik tuh untuk orang Katolik, terutama kaum muda Katolik. Mengerti baik-baik. Ya. Dengan demikian, penyamaan gereja dan komunitas iman mengaburkan perbedaan antara gereja sebagai subjek sakramental dan komunitas sebagai objek relasional. Ini harus diperhatikan baik-baik. Ya, terutama kaum muda Katolik. Ya. Jangan Anda dengan enteng menyatakan gereja Katolik dan gereja ini, gereja Katolik dan itu kamu sejajarkan gereja Katolik itu. Ya. Tidak layak disejajarkan dengan komunitas lain. Gereja Katolik terlalu besar, ya, untuk disetarakan, terlalu besar. Ya. Sama seperti Anda ambil batu koral, melempar gunung, melempar tebing. Ya. Ya, ini mudah-mudahan analogi saya itu dimengerti. Sekarang poin yang keempat. Implikasi teologis dan ekumenis. Kritik terhadap penyamaan ini bukan dimaksudkan untuk meniadakan nilai iman komunitas Protestan atau menolak karya Roh Kudus di dalamnya. Ini tolong dipaham. Saya sama sekali tidak bermaksud itu. Ya. Sama sekali tidak bermaksud untuk saudara kita Protestan ini. Saya ulangi lagi. Kritik terhadap penyamaan ini bukan dimaksud untuk meniadakan nilai iman komunitas Protestan atau menolak karya Roh Kudus di dalamnya. Sama sekali saya tidak bermaksud itu. Saya mau menjelaskan bahwa gereja Katolik tidak bisa disejajarkan dengan komunitas yang lain. Tidak bisa. Ya. Gereja Katolik didirikan oleh Kristus, sedangkan komunitas lain didirikan oleh orang Katolik. Orang Katolik yang tidak setia itu kepada ajaran gereja. Ya jelas beda lah. Gereja yang didirikan oleh Kristus dengan komunitas yang didirikan oleh orang Katolik. Ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa mau meniadakan nilai iman dari komunitas saudara kita yang Protestan, dan juga saya mau menolak karya Roh Kudus yang ada di dalamnya, sama sekali tidak. Saya mau menyatakan bahwa jelas tegas gereja Katolik itu didirikan oleh Kristus, sedangkan komunitas gereja ini itu yang didirikan oleh orang Katolik. Ya jelas berbeda. Orang Katolik manusia, Kristus itu Allah sendiri. Jelas berbeda. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Gereja Katolik secara eksplisit mengakui
bahwa unsur-unsur kekudusan dan kebenaran terdapat di luar batas kelihatan gereja Katolik. Ya, gereja Katolik juga melihat. Saya ulangi lagi, gereja Katolik secara eksplisit mengakui bahwa unsur-unsur pengudusan dan kebenaran terdapat di luar batas kelihatan gereja Katolik. Ini kita bisa baca dokumen gereja Unitatis Redintegratio artikel 3 atau nomor 3. Namun pengakuan ini tidak identik dengan pengakuan kesetaraan eklesiologis. Ya. Saya terasa sekali kalau saudara polemis yang Kristen mengunjungi channel saya itu, persoalan itu dari konsep eklesiologis. Iya, itu persoalannya. Pemahaman tentang eklesiologis itu saya sama sekali berbeda. Ya, maka saya menyatakan tolong Anda perbaiki dulu pemahamanmu tentang konsep eklesiologis. Baru datang berdiskusi dengan channel saya. Saya hanya bilang begitu, tolong teman, kamu belajar lagi memperbaiki konsep eklesiologismu. Ya, bukan saya tidak menghargai Anda, tapi diskusi tidak nyambung karena konsep eklesiologismu itu tidak benar. Gitu. Oke, kita kembali ke sini. Dalam dialog ekumenis yang otentik justru menuntut kejelasan identitas teologis ini. Ya. Tanpa pembedaan yang jujur antara gereja dan komunitas iman, dialog itu beresiko jatuh pada relativisme di mana perbedaan substansial dianggap tidak relevan. Ini menjadi persoalan. Kalau kita mau mengadakan dialog dengan saudara kita yang dari Protestanisme, kita sepakat dulu konsep gereja. Iya, sepakati dulu konsep gereja. Kalau tidak perlu kita mengadakan dialog ekumenis. Apalagi kita buat perdebatan seperti yang ditawarkan oleh De King Ada supaya berdebat dengan Romo Patris. Damai dulu tentang konsep eklesiologis itu. Ya, harus terima konsep eklesiologi gereja Katolik. Pahami dulu hakikat gereja. Ya. Bagaimana kalau kita belum sepakat tentang konsep gereja yang sesungguhnya, lalu kita berdialog apa lagi? Iya, sepakat itu dulu. Terima dulu konsep eklesiologis gereja Katolik. Itu. Oke, kita kembali ke sini. Dalam perspektif Katolik, tujuan ekumenisme bukanlah mengaburkan hakikat gereja. Ini penting hakikat gereja. Melainkan mengupayakan kesatuan penuh dalam iman, sakramen, dan struktur gerejawi. Itu. Saya ulangi lagi. Dalam perspektif Katolik, tujuan ekumenisme bukanlah mengaburkan hakikat gereja, melainkan mengupayakan kesatuan penuh dalam iman, dalam sakramen, dan struktur gerejawi. Ekumenis itu dipersempit hanya dengan perayaan Natal bersama. Waduh, saya tidak mengerti itu. Ya, saya jumpai di masyarakat dalam hidup bersama itu, pemahaman ekumenis itu hanya sebatas merayakan Natal bersama. Wah, itu minim sekali. Iya, sangat minim. Bukan hanya itu. Maka saya kalau diundang untuk ekumenis itu, Natal ekumenis itu, saya dalam batin saya memang saya tidak bersedia. Loh, kok ekumenis itu hanya sebatas perayaan Natal, bukan? Bukan hanya sebatas itu. Ekumenis itu berupaya supaya ada kesatuan penuh dalam iman, kesatuan penuh dalam sakramen, kesatuan penuh dalam struktur gerejawi. Itu ekumenis. Iya, melalui dialog teologis dulu, dialog karya, dialog iman, sampai kepada kesatuan penuh iman, sakramen, dan struktur gerejawi. Tapi kalau hanya perayaan Natal, saya kira ini hanya main-main aja itu. Kayak anak TK aja itu, hanya main-main aja. Iya.
Makanya pernah di lapangan itu, saya tidak sebut namanya, orang menyatakan, Pak, kita nanti merayakan Natal ekumenis. Saya bilang, loh, hari-hari kita berdialog, senda gurau, bersaudara, tidak ekumenis kah? Ekumenis dipersempit hanya dengan perayaan Natal bersama. Mudah-mudahan dia mengerti jawaban saya. Oke, ekumenis hanya dipersempit dengan perayaan Natal bersama. Itu juga saya sendiri tidak merasa terganggu sekali perayaan itu. Iya. Saya tanya dia, apakah dalam keseharian kita belum ekumenis kah? Kita senda gurau, saling menolong, lalu saling membantu, saling menyapa, membangun persaudaraan, menjadi contoh bagi saudara-saudara kita yang non-Kristen, memberikan kesaksian. Loh, apakah itu tidak ekumenis? Kok ekumenis hanya dipersempit hanya dengan perayaan Natal bersama? Jadi 1 tahun sekali ekumenis dengan peristiwa Natal bersama. Loh, kok ini betul? Apakah memahami ekumenis atau saya tidak tahu? Iya. Oke, kita kembali ke sini. Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembahasan tadi dari atas ini saya mau memberikan kesimpulan. Jadi poin yang kelima itu adalah kesimpulan. Yang pertama, penyamaan gereja Katolik dan Protestanisme mengabaikan perbedaan eklesiologis yang bersifat ontologis dan struktural. Ini yang pertama. Mohon yang kaum muda Katolik harus paham ini. Poin yang kedua, Gereja Katolik adalah gereja dalam arti penuh dan gereja sejati sebagai realitas sakramental yang berkesinambungan sejak para rasul sampai sekarang ini, sampai paus dengan para uskup. Itu namanya suksesi apostolik yang tidak terputuskan. Sedangkan Protestanisme merupakan komunitas iman yang hidup dari sabda Allah tetapi tidak memiliki kepenuhan struktur sakramental gereja. Ini dipahami baik-baik kaum muda Katolik. Yang ketiga, kritik eklesiologis terhadap penyamaan gereja Katolik dengan komunitas Protestanisme bukan sebagai ekspresi eksklusivisme, melainkan upaya menjaga kejelasan teologis agar dialog dan refleksi iman berlangsung secara jujur dan bertanggung jawab. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.